Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aryani Dwi Kusumawardani, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evolusi. Di sini saya Idil Fauzia dengan NPM 2111060172 akan menyampaikan tugas akhir mata kuliah dengan judul Memahami Proses Terjadinya Evolusi Manusia. Baik, yang pertama itu ada pengertian evolusi manusia atau antropogenesis merupakan bagian dari evolusi biologi yang mengenai munculnya Homo sapiens. Ini merupakan subjek yang luas penyelidikan ilmiah yang berusaha memahami dan menjelaskan bagaimana perubahan ini terjadi. Studi dari evolusi manusia meliputi berbagai ilmu pengetahuan, terutama fisik, antropologi, linguistik, dan genetika. Beberapa tipologi spesies Homo telah berkembang, termasuk Homo erectus yang menghuni Asia dan Homo neanderthalensis yang menghuni Eropa. Kemudian hasil penemuan dan pendapat ahli pada mulanya adalah hominid, yaitu ciri hominid adalah bipedal dan berjalan dengan dua kaki. Keuntungan dari jalan dengan dua kaki adalah mereka bisa mengawasi predator dan mangsa mereka sama baiknya. Dengan tangan yang bebas dan ritana, mereka juga bisa memasak makanan ke sarang lebih banyak. Kemudian simpanse memiliki garis evolusi lebih dekat ke manusia daripada gorila. Titik perpisahannya ada pada hominid terutama pernah ditemukan saat ini, sedangkan Homo erectus masanya berbeda jauh dari leluhurnya sendiri, yaitu 2-1 juta tahun lalu. Antara kera dan hominid 13 juta tahun lalu, paling tidak 2 dari sekian banyak leluhur bersama kera manusia berpisah dari garis leluhur. Sekurangnya 1 dari 2 spesies menjadi leluhur gorila dan 1 lagi menjadi leluhur bersama simpanse dan manusia. 8-6 juta tahun lalu, leluhur simpanse dan manusia berpisah. Yang satu jadi simpanse modern, yang satu jadi hominid. Jadi, kera Afrika memang bukan leluhur manusia. Pada tahun 2002, terhitung 22 hominid ditemukan, yaitu beberapa di antaranya adalah Sahelanthropus trandés, yaitu 7-6 juta tahun lalu. Diduga batas perpisahan antara leluhur manusia dan simpanse. Kemudian ada Orrorin tugunensis dan Ardipithecus ramidus kadaba, yaitu 6-5 juta tahun lalu. Kemudian ada Ardipithecus anamensis, yaitu 5-6 juta tahun lalu. Selanjutnya ada Australopithecus netripoccus gati dan anggota genus Homo tertua, yaitu Homo rudolfensis, yaitu 3-2 juta tahun lalu. Kemudian periode kepunahan genus Australopithecus dan malah jumlah genus Homo bertambah, yaitu Homo ergaster, Homo habilis, Homo erectus, yaitu antara 2-1 juta tahun lalu. Selanjutnya itu ada Homo antarexer, heidelbergensis, neanderthal, dan Homo sapiens, yaitu 1 juta tahun lalu. Selanjutnya, Wallace dan Wilson menemukan bahwa melalui riset biologi molekular bahwa materi genetik modern berasal dari seorang ibu yang hidup 200-150 ribu tahun lalu di Afrika. Penelitian dilakukan terhadap mitokondria, bagian sel yang bertanggung jawab terhadap pasokan energi terhadap sel, dan mitokondrianya diwariskan dari ibu, dan model genetika dinamakan mitokondrial Eva. Hawa ini jangan dibayangkan hanya hidup dengan seorang pria atau Adam, tapi bagian dari populasi yang terdiri dari 10.000 orang. Kemudian perkembangan terhadap penelitian evolusi, yaitu yang pertama ada Neanderthal, dikenal sebagai makhluk yang tahan pada hawa dingin. Neanderthal terlihat memiliki asal muasal yang berbeda dari manusia modern. Namun di beberapa hal mereka memiliki kesamaan dengan kita, misalnya mereka menguburkan orang yang mati, merawat sesamanya yang sakit, dan bahkan juga menguasai bahkan dari musik. Kemudian ada Cro-Magnon, yaitu manusia ini terlihat sangat identik dengan manusia modern, hidup di era antara 35.000 sampai 10.000 tahun lalu. Lukisan di gua mereka serta pahatan yang dibuat dikenal sebagai contoh karya seni yang dibuat oleh manusia prasejarah. Selanjutnya ada Homo floresiensis, yaitu selama berabad-abad
mitologi mengatakan bahwa ada makhluk menyerupai manusia namun berukuran lebih kecil yang disebut ebgek. Sangat sulit dipercaya bahkan mereka sesungguhnya ada. Sampai pada tahun 2003 lalu ilmuwan menemukan fosilnya di Indonesia. Selanjutnya ada Homo erectus, yaitu salah satu mitos paling terkenal mengenai spesies ini adalah para lelakinya sering beradu tengkorak kepala sampai pecah untuk berebut perempuan. Homo erectus secara umum dipercaya sebagai nenek moyang langsung dari manusia modern, juga sebagai hominid pertama yang hidup di gua serta mengenal api. Selanjutnya ada Homo erectus, yaitu ilmuwan tidak bisa menemukan apakah benar hominid asal Afrika ini adalah nenek moyang awal manusia modern yang gagal. Mereka memiliki tengkorak kepala yang lebih tipis dari manusia, tapi juga andai menciptakan alat dan menggunakan api. Kemudian Homo habilis, yaitu banyak ilmuwan yang yakin bahwa Homo habilis adalah rantai terputus antara hominid menyerupai kera seperti laki dan hominid yang lebih mirip manusia yang eksis setelahnya. Mereka memiliki tangan panjang seperti kera, tapi berjalan dengan dua kaki dan mampu menciptakan alat-alat kasar. Selanjutnya itu Paranthropus boisei. Ini adalah spesies yang tidak terlalu pilih-pilih dalam hal makanan. Mereka terpisah dari jalur silsilah yang menuju ke manusia modern sejak 3 juta tahun lalu. Mereka hidup berdampingan dengan nenek moyang kita selama beberapa juta tahun, tapi mati akibat gagal beradaptasi dengan pola makanannya. Selanjutnya ada Paranthropus aethiopicus, yaitu hominid menyerupai kera, berjalan dengan dua kaki, hidup antara 2,8 sampai 2,2 juta tahun silam. Berdasarkan dari pengukuran tengkorak kepalanya, ilmuwan menyimpulkan bahwa spesies ini memiliki otak ukuran dewasa yang terkecil di antara hominid yang pernah ada, yaitu ada Australopithecus africanus. Spesies asal Afrika ini adalah nenek moyang laki yang lebih awal hidup di Afrika Selatan sekitar 2-3 juta tahun lalu. Ukuran otaknya lebih besar dari laki. Fitur tulang wajahnya juga lebih mirip manusia. Yang terakhir ada Australopithecus afarensis, yaitu yang paling terkenal dari spesies ini adalah laki. Fosil wanita dewasa yang ditemukan tahun 1974 dinamai laki karena berinspirasi dari lagu Beatles, yaitu laki hidup sekitar 3,18 juta tahun silam dan mampu berjalan dan berlari dengan dua kaki. Terungkap perubahan iklim mendorong evolusi manusia dengan cara memaksa mereka beradaptasi untuk mengubah kondisi yang ada dan berimigrasi ke daerah baru. Penelitian menemukan jauh dari kata menghambat perkembangan, periode saat bumi mendingin atau menghangat terbukti sangat menguntungkan. Tak hanya memaksa manusia berimigrasi, perubahan iklim juga memaksa manusia berevolusi secara budaya dengan mendorong manusia belajar bekerjasama. Sekian pemaparan tugas akhir dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.